Assalamualaikum. Kali ini saya akan berkunjung ke Darko 3, Pesantren Modern Darel Kolam 3. Ini kita sudah masuk ke pintu utamanya. Ini adalah pintu gerbang pertama yang harus kita lewati untuk memasuki area pesantren Darko 3. Untuk Darko 3 ini ternyata kita tidak bisa survei dengan leluasa seperti di Darko 1 ya teman-teman. Jadi kita udah bicara dengan security yang ada, ternyata hanya bisa berkeliling untuk melihat gedung pesantren dari luar aja. Tidak bisa memasuki area asrama ataupun tempat belajar untuk kelasnya. Jadi kita hanya berkeliling dikawal oleh security setempat. Ini masih di area depan ya teman-teman. Kita disambut oleh danau di kanan dan kirinya setelah memasuki gerbang pertama. Ini kita menuju gerbang kedua ya teman-teman. Jadi sebelum masuk kita melalui 2 pengecekan dulu di gerbang pertama, kemudian di gerbang kedua. Setelah itu kita memasuki wilayah pesantren Darko 3. Untuk peraturannya di sini beda banget ya teman-teman. Untuk di Darko 3 itu beda banget sama Darko 1, 2, dan 4. Di sini tuh peraturannya lebih ketat. Nah, kita akan melewati gerbang kedua. Untuk informasi yang saya dapat di Darko 3 itu sangat minim ya teman-teman. Karena kita didampinginya dengan pihak security. Kalau untuk di Darko 1 itu kita didampingi oleh santri yang bertugas. Jadi ada jadwal piketnya untuk menerima kunjungan. Nah, ini di sebelah kiri kita itu tempat tinggal dari pemilik Darko. Untuk Darko 3 ini dia juga salah satu pesantren unggulan di mana dia ada kelas internasionalnya. Jadi kalau anak-anak kita lulus dari Darko 3 ini mau melanjutkan ke universitas di luar negeri itu bisa. Jadi ada kerjasama pihak pesantren dengan universitas yang ada di Malaysia, di Timur Tengah, dan di Afrika kalau nggak salah, Afrika Selatan. Nah, ini adalah asrama putra yang akan kita lewati. Jadi pas kita datang ini, sebagian besar gedungnya tuh masih dalam proses renovasi. Untuk bunda-bunda yang mau mendaftarkan anaknya di Darko 3, itu bunda harus pendaftarannya itu 1 tahun sebelum kelulusan sekolah dasar. Jadi nih saya waktu survei ke sini nih, itu sudah penutupan pendaftaran untuk tahun depan. Nah, pas saya tanyakan ternyata mereka buka pendaftaran masuk santri itu 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau anak-anak kita kelas 5 itu sudah harus didaftarkan di Darko 3. Jadi pas saya datang itu, saya pun menanyakannya
itu via WA ya, Bun. Karena di sana tuh tidak ada pendaftaran secara offline, jadi semua pendaftaran via online, gitu. Jadi kita dikasih kontaknya melalui WA dan saat saya tanyakan ternyata untuk tahun ajaran, depan tuh 2022, 2023 tahun ajaran itu sudah tutup pendaftaran. Yang dibuka itu malah pendaftaran untuk tahun ajaran 2023-2024. Jadi untuk pendaftarannya dibuka itu untuk tahun ajaran depan itu malah dibuka di tahun 2021. Nah, untuk gelombang pertama itu dibuka di bulan November. Jadi untuk bunda-bunda yang mau anaknya santri di Darko 3, saya sarankan pendaftaran itu pada, kelas 5 SD. Dan gelombang pertama itu dibuka di bulan November. Untuk pendaftarannya pun via online khusus di Darko 3. Kalau Darko 1, 2, dan 4 itu bisa online, bisa offline. Tapi kalau di Darko 3 hanya terima pendaftaran online. Untuk pembiayaannya di Darko 3 itu saya tidak dapat informasi karena security juga tidak tahu. Untuk fasilitas kamarnya berapa orang juga saya tidak tahu. Minim sekali informasi yang saya dapat. Karena security tidak tahu apa-apa gitu. Dan untuk pendaftaran online bisa cari di Google websitenya itu ada Darko 3. Ini adalah gedung untuk kelas internasionalnya. Itu aja ya teman-teman bunda-bunda semua, informasi yang bisa saya sampaikan karena memang saat survei di Darko 3 saya tidak bisa maksimal mendapatkan informasinya. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Untuk video survei di Darko 1 dan 2 juga sudah saya upload. Bunda-bunda bisa cek di video sebelumnya. Kalau untuk Darko 4 itu masih ada di wilayah Darko 1 dan 2. Tapi saya tidak sempat survei karena itu sama saja sih seperti Darko 1 dan Darko 2 untuk fasilitasnya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk bunda-bunda semua yang sedang mencari pondok pesantren untuk putra-putrinya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.